Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya, dan selamat datang di kegiatan talk show program Fast Track Magister Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ketua Departemen Teknik Industri, Prof. Sugiono, yang saya hormati Sekretaris Departemen Teknik Industri, Bu Oke, yang saya hormati KPS S2, Bapak Isardita, dan yang saya hormati Mas Mades Rada serta Mbak Kamila selaku narasumber pada acara pada pagi hari ini, beserta seluruh peserta yang telah hadir. Apa kabar Prof, Pak, Bu, Mas, dan Mbak semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jovita Kailani Nangunadi, selaku Master of Ceremony yang akan membawa dan menemani teman-teman pada acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan, saya akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama dimulai dari sambutan Ketua Departemen Teknik Industri dan Sekretaris Departemen Teknik Industri, dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bapak Isardita, pemaparan sharing dari Mas Made dan Mbak Kamila, sesi tanya jawab, dan penutupan. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Departemen Teknik Industri dan Sekretaris Departemen Teknik Industri. Kepada Prof. Sugiono dan Bu Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gaila. Mohon izin Bu Oke, Pak Isardita, terima kasih dan teman-teman semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita punya kesempatan yang baik untuk memberikan semacam sosialisasi ya Pak KPS terkait dengan bagaimana kesempatan teman-teman semua untuk bisa bergabung dalam fast track ya, program fast track di program Magister Teknik Industri yang ada di UB ini. Teman-teman semua, saya kira kita sedang tumbuh kembang dengan baik, termasuk juga program S2 kita. Nah, ini selaras dengan visi misi kita bahwa kita ingin menyediakan teknik industri itu memberikan servis yang sangat baik, berkualitas ya, mutu prima terkait dengan pendidikan, kemudian juga ada penelitian dan juga ada community service. Nah, harapannya ke depan terus kita gelorakan, kita motivasi untuk tidak hanya berperan pada lokal nasional, bahkan kita juga perlu kerjasama dengan internasional. Nah, pada kedepannya saya kira nanti teman-teman yang sedang studi S2 ini juga bisa menceritakan bagaimana pengalaman untuk menempuh pendidikan selama ini gitu ya, sehingga menjadi poin positif bagi teman-teman untuk lebih memahami, lebih mengetahui bagaimana sih proses pendidikan yang ada di S2. Adik-adik semua, saya kira pimpinan departemen sangat komit dan itu juga dibuktikan dengan berbagai macam fasilitas ya, termasuk nanti ada ruang kerja S2, kemudian juga kelengkapan laboratorium yang bisa mendukung pelaksanaan riset sebagai mungkin bagian dari tesis, kemudian juga adik-adik mahasiswa nanti bisa ikut beberapa kegiatan riset ataupun proyek Bapak Ibu dosen, sehingga saya kira punya kesempatan yang baik bagi teman-teman fast track utamanya untuk bisa bergabung di teknik industri. Saya kira kita tetap fokus, tetap niat untuk all out sehingga kesuksesan dari teman-teman adalah kesuksesan dari departemen. Saya kira demikian dari saya. Monggo Bu Sekdep bisa menambahkan mungkin.
Baik, terima kasih Pak, Sugiono. Mohon izin Pak Is juga ya, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Jadi, di program magister kita teknik industri ini kita punya resource yang cukup baik gitu ya. Jadi, sangat kompetitif untuk bisa memberikan yang terbaik buat, calon mahasiswa kita di, S2. Selain itu juga, dengan mungkin saya sedikit promosi gitu ya. Kenapa kok kita harus, ikut fast track gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang ini kan kita lihat bahwa, standar kualifikasi itu sudah semakin meningkat gitu ya. Jadi kalau di negara maju, apa namanya, lulusan magister itu sudah menjadi sesuatu yang common gitu ya, menjadi, nilai tambah bagi, calon, employee gitu ya di negara maju. Begitu juga di Indonesia. Di Indonesia kita lihat sudah mulai ada standar kualifikasi yang, lebih tinggi karena IPK sudah banyak yang tinggi gitu ya. Kemudian, lulusan dari apa namanya, perguruan tinggi juga semakin yang bagus semakin banyak. Nah, ketika kita apa namanya, memperoleh kualifikasi, S2, magister gitu ya, itu juga otomatis akan menambahkan, apa namanya, competitiveness kita sebagai, lulusan. Mungkin seperti itu dari saya tambahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Sugiono dan Bu Oke yang telah menyampaikan sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi, pasti teman-teman juga udah pada penasaran nih, Pak. Mungkin kita langsung ke penyampaian materi oleh Bapak Isardita. Kepada Pak Is, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kaila ya. Mohon izin Prof. Sugiono dan Bu Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, khususnya angkatan 2021 ya. Mungkin juga ada yang angkatan 2020 juga ya, di antara yang join di Zoom pagi hari ini. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Sugiono dan Bu Oke tadi, bahwa kita di Teknik Industri, Departemen Teknik Industri UB, itu sejak tahun lalu kita sudah memiliki secara resmi program magister. Nah, program magister ini tidak lain kita wujudkan karena memang permintaan untuk itu luar biasa banyak. Jadi demand untuk bisa mengikuti program magister khususnya di teknik industri di Indonesia ini sangat besar. Dan kita di teknik industri UB sebagaimana tadi disampaikan juga, kita memiliki resource yang luar biasa gitu ya. Jadi dari 13 dosen yang kita miliki, ya semuanya sudah doktor, kemudian ada 2 profesor, ada Prof. Sugiono dan Prof. Komariatus Solihah. Hampir semuanya lulusannya dari luar negeri gitu ya. Jadi dan kalau saya boleh bilang di antara dosen-dosen di Universitas Brawijaya, dosen-dosen di TI ini juga luar biasa karena rata-rata teman-teman yang mengajar di program magister ini pernah mendapatkan hibah yang jumlahnya besar-besar ya. Jadi itu salah satu tolak ukur yang menunjukkan bahwa kita memiliki resource terutama untuk pengajar yang luar biasa gitu ya. Nah, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, tentunya secara umum ya, program magister kita itu seperti apa, kemudian nantinya kita akan lebih spesifik akan sampaikan mengenai program fast track. Ya. Slide-nya mungkin bisa dimulai. Bisa di slideshow. Baik, oke, terima kasih Mbak Mada. Jadi kalau untuk program magister teknik industri di UB, ini program regulernya kita sudah memasuki gelombang 1 pendaftarannya. Jadi kita saat ini sudah akan menyeleksi ya insya Allah di minggu depan untuk program reguler gelombang 1. Kemudian untuk gelombang 2 itu akan dilaksanakan dari bulan Juni sampai Juli nanti. Ya. Dari tanggal 3 Juni sampai 12 Juli. Jadi kalau
ada di antara teman-teman yang mungkin punya kenalan gitu ya, mau masuk program reguler, itu masih kita buka untuk gelombang 2. Kemudian di program Magister Teknik Industri ini kita memiliki partner yang cukup banyak, jadi nanti akan kita tunjukkan juga di slide berikutnya. Oh maaf, yang sebelumnya, sorry. Yang sebelumnya ada konsentrasi ya. Konsentrasi ini kita memiliki 4 konsentrasi, yaitu Quality Engineering and Manufacturing System, kemudian Industrial System Design and Engineering, kemudian Human Factor and Product Innovation, kemudian Supply Chain and Operational Research. Nah, keempat konsentrasi ini kita buka selain memang resource yang kita miliki itu banyak berkecimpung di bidang itu, tetapi juga 4 konsentrasi ini adalah konsentrasi yang memang diperlukan ya untuk kita bisa survive ya di dunia kerja, dunia industri, maupun nanti kalau ada yang mau jadi akademisi, itu ruang lingkup teknik industri ke depannya itu akan lebih kuat lagi di 4 bidang konsentrasi tersebut, sehingga memang konsentrasi itulah yang kemudian nanti kita akan perkuat lagi riset-riset yang ada di situ. Kemudian untuk profil dosen tadi sudah saya sampaikan, mungkin akan saya perdetail ya. Prof. Sugiono ini beliau PhD-nya dari Derby University di United Kingdom. Kemudian Prof. Komariatis Solihah, beliau dari S3-nya dari FK UB. Kemudian saya sendiri dari University of New South Wales di Sydney, di Australia. Kemudian Bu Yeni Sumantri, PhD dari University of Wollongong di Australia juga. Pak Oyong Novareza, PhD, sama juga dari University of Wollongong dari Australia. Kemudian ada Pak Remba Yanuar Efranto, PhD dari National Taiwan University of Science and Technology, NTUST. Kemudian ada Pak L. Triwijaya Natakusuma, PhD dari National Central University Taiwan. Kemudian Doctor of Engineering Jeffrey Darmawan dari Yamaguchi University Jepang. Kemudian ada Bu Oke Dr. Engineering Oke Oktavianti ya dari Yamaguchi University Jepang. Kemudian ada Pak Rahmat Himawan, PhD dari University of Missouri, Columbia, Amerika. Kemudian ada Bu Debrina Andriani, PhD dari National Central University Taiwan. Kemudian ada Bu Wida, Dokter Engineering ya, dari Science ya, Engineering Science, Energy Science, Doctor of Energy Science, Wida Kusumaningtyah dari Kyoto University. Nah itu dosen-dosen yang kita miliki. Kemudian untuk partnership kita juga sudah cukup banyak ya partnership yang kita miliki, dari mulai National University of Singapore di Singapura, kemudian University of Tokyo, kemudian UTEM di Malaysia, kemudian ada NCU di Taiwan, kemudian University of Malaya di Malaysia, itu nomor satunya di Malaysia. Kemudian untuk industri kita sudah punya kerjasama dengan PT Inka, kemudian Pertamina, kemudian Greenfields, ya, kemudian Lyondell Basel, ya, kemudian PLN, gitu ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga bekerja sama dengan Asosiasi Logistik Indonesia. Nah ini mungkin sangat terkait dengan S2 kita, di mana kita ingin nantinya mahasiswa S2 kita ketika lulus itu tidak hanya akan mendapatkan gelar magister, tetapi juga sertifikasi khususnya di bidang supply chain dan logistik. Ya. Nah kalau khususnya nanti ini kita ngomong soal fast track ya, maka gelarnya S1, S2, dan sertifikat gitu ya. Jadi makin komplit dan harapannya juga tentunya makin punya daya saing gitu ya di pasar kerja. Berikutnya.
Ya, ini yang tadi saya sampaikan untuk reguler ya, gelombang 2 itu dari 3 Juni sampai 12 Juli. Kemudian nanti untuk informasi pendaftaran dan mekanismenya semua bisa diakses di selma.ub.ac.id gitu ya. Kalau nggak hafal linknya ini nggak usah dihafalkan juga gitu ya, nggak keluar di ujian. Yang penting ingat Selma ya, Selma itu seleksi mahasiswa. Selma UB ACID. Nanti bisa di-search di situ untuk program magister maupun fast track. Ya. Berikutnya. Ya, untuk biaya pendidikan di program magister, biaya pendaftarannya itu 1 juta, itu diperlukan untuk keperluan seleksi dan lain sebagainya. Kemudian untuk reguler 1, nah jadi kalau UKT atau SPP istilahnya, itu kita memiliki ada 2 jenis ya, program reguler, ada reguler 1 dan reguler 2. Kalau yang reguler 1, seperti halnya nanti mahasiswa fast track, itu uang kuliah tunggalnya per semester adalah 10,5 juta. Ya. Kemudian kalau diperlukan matrikulasi, itu per SKS-nya 750.000. Nah, tetapi kalau untuk fast track, ini tidak diperlukan matrikulasi ya, karena matrikulasi ini diperlukan untuk yang background-nya berbeda dengan teknik industri. Ya, jadi kalau misalnya dari MIPA, dari manajemen, itu boleh masuk di program magister, tetapi biasanya harus mengikuti matrikulasi. Nah, khusus untuk fast track karena sebidang, maka pasti tidak akan perlu untuk matrikulasi. Berikutnya. Ya. Nah, jadi program fast track ini adalah salah satu jalur masuk untuk program magister, di mana fast track ini memang memfasilitasi, artinya bertujuan ya, memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana, ya, jadi yang dari S1 seperti teman-teman, yang unggul ya di bidang akademik, bidang bahasa Inggris, dan punya motivasi tinggi untuk melanjutkan program magister. Ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi melanjutkan studi di program magister. Tadi disampaikan Prof. Sugiono, Bu Oke juga ya, bahwa sebetulnya kita ini semakin ke depan, persaingan itu tidak semakin gampang. Ya. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau dulu semua orang lulus SMA, ya, karena saingannya yang kuliah itu nggak banyak, maka lulus SMA itu cukup. Ya. Tetapi ketika semua orang punya kesempatan ikut kuliah jenjang sarjana, maka persaingannya sudah bukan lagi di level S1. Gitu ya. Kita harus punya sesuatu yang lebih untuk itu. Ya, artinya gini, ketika kita misalnya ingin berkarir ya di dunia industri, si HRD-nya, Human Resource Development-nya yang bagian seleksi tenaga kerja, itu kan menerima lamaran dokumen itu sekian banyak gitu ya. Nah, ketika yang dilihat semua punya ijazah S1 saja, ya, itu kemungkinan besar ya, itu tidak akan memberikan nilai yang lebih di mata orang yang menyeleksi kita. Ya. Sehingga kita harus punya nilai tambah. Nah, nilai tambah itulah salah satunya adalah memiliki gelar S2, seperti yang nantinya akan diceritakan oleh teman-teman yang sekarang sedang mengikuti program fast track S2 TI. Gitu ya. Jadi itu apa namanya, salah satu upaya kita gitu ya untuk meningkatkan daya saing secara personal. Ya. Kemudian yang kedua, mempersingkat masa studi. Ya. Kenapa mempersingkat? Karena program fast track ini dipaket gitu ya dalam tanda kutip, S1 dan S2 itu ditempuh dalam waktu 5 tahun. Ya. Saya tahu mungkin di antara teman-teman yang ada di Zoom ya atau yang nantinya akan mendengarkan rekaman ini menyampaikan atau mikir gitu ya, Pak, kan ada yang S1 kuliah sampai 5-6 tahun. Ya. Ya kalau 5 sampai 6 tahun hanya dapat S1, rugi. Ya kan? Kita dengan fast track ini 5 tahun maksimal itu dapat 2 gelar, S1 dan S2. Bayangin. Kita ini apa namanya,
secara umur kita nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi segera mungkin menyelesaikan studi, sesegera mungkin mendapatkan macam-macam itu jauh lebih baik ketimbang kita yang molor-molor gitu ya. Kemudian yang ketiga, memberikan nilai lebih bagi lulusan. Ya, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi bahwa kita makin ke depan makin makin persaingan makin tinggi. Kita harus punya senjata untuk bisa memenangkan persaingan. Nah, salah satunya adalah dengan fast track ini. Artinya gini juga, mahasiswa yang menempuh magister secara reguler, seperti saya dulu ya, karena dulu nggak ada fast track juga ya, itu kan lulus S1 dulu, baru S2 gitu ya. Itu tidak akan semenarik ya bagi recruiters gitu ya, dibandingkan teman-teman yang fast track gitu. Loh ini 5 tahun ya udah lulus S2, gimana caranya gitu ya. Artinya itu pasti akan punya nilai lebih bagi perekrut kita ya. Nah, itu kelebihannya. Tapi memang program fast track ini sebagaimana disampaikan di situ yang unggul di bidang akademik ya. Nantinya akan ada syarat-syarat IPK dan TOEFL ya. Tetapi saya kira bagi mahasiswa TI rata-rata umumnya ini nggak masalah karena IP-nya sudah bagus-bagus semua sekarang gitu ya. Oke. Nah, itu tujuan ya dari program fast track. Berikutnya. Slide berikutnya. Ya, jadi beberapa hal yang lebih teknis ini perlu saya sampaikan. Yang pertama, syarat untuk bisa mengikuti program fast track, ini istimewanya anak S1 TI gitu ya. Karena fast track itu nggak boleh diikuti oleh dari universitas lain ya. Atau kalau dari departemen lain masih boleh ya, tetapi kalau dari universitas lain itu tidak boleh. Jadi ini hanya untuk mahasiswa aktif di UB. Kemudian sekarang sedang menempuh semester 6. Jadi makanya kita sengaja undang gitu ya teman-teman angkatan 21 ya, termasuk Mbak MC, Mbak Kaila ya, itu karena kalianlah yang eligible untuk masuk ya. Kemudian sudah mengumpulkan paling sedikit 110 SKS ya, dengan IPK lebih besar sama dengan 3,5 ya. Kemudian atau ya lebih besar 3,25 tapi nilai mata kuliahnya paling rendah adalah B ya. Jadi saya kira ini rata-rata sudah memenuhi syarat semua lah ya. Kemudian TOEFL lebih dari 450. Ini juga nggak susah ya, karena saya lihat rata-rata skor TOEFL-nya itu udah hampir 500-an semua gitu ya. Kemudian harus ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini pasti semua dosen akan dengan senang hati memberikan, ya nggak masalah. Kemudian yang terakhir persetujuan dan kesanggupan pembiayaan. Ya memang karena ini istilahnya kalau orang Jawa Timur itu jer basuki mau beo gitu ya. Jadi kalau kita mau basuki itu unggul baik gitu ya. Mau beo itu biaya gitu ya. Jadi kalau kita mau dapatkan sesuatu yang lebih, pasti kita harus keluarkan effort ya. Salah satu effort itu dalam bentuk biaya. Nah, ini harus ada semacam kesanggupan untuk pembiayaan ya. Kemudian untuk ketentuan S1 dan S2 nanti akan bisa ditempuh dalam waktu maksimal 5 tahun ya. Nah, gimana caranya kok bisa dalam waktu 5 tahun kita bisa selesai S1 dan S2? Nah, ini kuncinya. Karena nantinya teman-teman yang sekarang semester 6 dan kalau kemudian masuk di program fast track, semester 7-nya nanti itu akan ditempuh bersamaan dengan semester 1 di program magister. Ya, jadi nggak perlu nunggu lulus dulu, kita nggak butuh ijazah kalian S1, ya, tapi kalian hanya perlu mengumpulkan syarat-syarat yang tadi, itu sudah langsung bisa mulai S2-nya. Ya. Jadi itu kunci S1, S2 bisa 5 tahun. Kemudian kelebihan yang lain dari segi pembiayaan, ya,
Untuk mahasiswa fast track semester 1 dan 2, artinya semester 7 dan 8 nanti untuk S1 atau semester 1 dan 2 magister, itu akan mendapatkan potongan UKT sebesar 50%. Ya, jadi ini saving yang luar biasa. Tadi kan disampaikan UKT S2 itu 10,5, kan lumayan gitu ya. Kita saving, ya kalau misalnya masih dibiayai oleh orang tua, setidaknya kita membantu orang tua kita gitu ya, untuk mendapatkan keringanan biaya. Nah, jadi itu kelebihannya dari program fast track kita. Dan Pak Sugiono dan Bu Oke, teman-teman juga, program fast track yang kita lakukan di semester ini, artinya di angkatan ini istimewa. Istimewanya adalah karena gini, di tahun depan itu akan ada peraturan baru yang lebih ketat. Saya mungkin nggak akan bocorkan dulu peraturan yang lebih ketatnya seperti apa, tetapi ini adalah kesempatan buat kalian yang menyimak talk show ini gitu ya, untuk segera mendaftar karena syarat itu bukan akan makin ringan ya, pasti akan makin berat. Dan itu sudah pasti, ya. Artinya gini, saya sendiri kebetulan sebagai tim untuk penyusun pedoman akademiknya UB. Nah, di draft yang kita susun itu sudah ada aturan-aturan yang lebih memperketat, termasuk untuk fast track. Ya, sehingga di tahun ini dia kesempatan syarat yang seperti ini itu adalah syarat yang menurut saya ringan gitu ya, karena ini akan dinaikkan lagi di masa mendatang. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Slide yang berikutnya terakhir. Ya, jadi info pendaftaran sekali lagi bisa diakses di Selma, ya. Kemudian Pertor yang mewadahi gitu ya program fast track itu juga bisa diakses di Selma. Jadi tidak perlu dihafalkan ya slide-nya. Kalau perlu slide-nya nanti kita akan share lewat webnya jurusan. Tapi pada intinya kalau kita nggak mau ngapalin itu tinggal cek di Selma UB AC ID gitu ya. Tinggal search apapun yang kita mau cari ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita lanjut dengan tanya jawab gitu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Isardita atas pemaparan materi yang luar biasa tadi udah disampaikan. Oke, tadi udah disampaikan nih mengenai konsentrasinya, mengenai dosen-dosen keren-keren ya yang mengampu untuk magister di Departemen Teknik Industri ini. Serta mungkin yang sangat menarik menurut saya juga tadi disebutkan bahwa 5 tahun kita udah bisa S1 dan S2. Jadi pastinya dilirik banget nih sama rekruter-rekruter. Nggak kalah sama yang S1 aja terus harus nunggu lagi S2 reguler. Tapi 5 tahun udah menangkap 2 S1 dan S2 itu pastinya keren banget. Mungkin teman-teman udah terpikat banget nih, akan kita kasih tahu lagi nih mengenai sharing pengalaman dari Mas Made dan Mbak Kamila. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Mas Mbak. Oh iya, maksimal 5 tahun, benar. Mohon izin ya Bapak Ibu Profesor, mungkin perkenalannya singkat aja. Di sini nama saya Kamila Maritza, saya mahasiswa dari program Fast Track di Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Dan informasinya saya sekarang juga masih menyelesaikan sedikit lagi program sarjana saya, seperti itu. Mungkin dari Mohon izin Bapak Ibu Prof dan juga teman-teman untuk perkenalkan, nama saya Mada Sadya Widya Utama. Di sini saya juga sama seperti Kamila, untuk angkatannya juga sama di program Fast Track Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya. Iya, baik. Mungkin saya izin lanjut bertanya ya Mas Mbak. Mungkin saya penasaran nih Mas Mbak. Mas Mbak itu masuk ke konsentrasi apa di S2-nya dan kenapa dulu Mas Mbak mau tertarik nih untuk ikut program Fast Track ini, juga mengambil konsentrasi yang sedang Mas Mbak ambil? Mungkin dari saya ya. Kalau dari saya itu konsentrasinya itu manajemen kualitas dan manufaktur. Wow. Karena di semester 2 juga di lingkup itu, dan di S1-nya juga untuk skripsinya di lingkup
Iya, kualitas seperti iya baik. itu. Dan kebetulan lab yang saya ikuti juga di bagian manufaktur. Lalu kalau untuk alasannya, Heeh. yang pertama selain karena ini juga keinginan dan juga keinginan diri saya sendiri dan juga keinginan orang tua, saya mikirnya bahwa pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Hmm. Ketika nanti kita misalnya kita sudah bekerja dan ingin melanjutkan ke jenjang S2, karena saya juga punya mas mbak yang ada 3-4 orang menghubungi saya yang kenal sama saya itu bertanya mengenai info S2, Hmm. entah itu di UB ataupun di luar UB, Hmm. seperti itu. Dan mereka mengatakan bahwa mereka pengen S2, Hmm. tapi yang pertama adalah terkendala dari keniatan. Karena Hmm. ketika sudah bekerja, sebenarnya kebanyakan mikirnya pengen S2, tapi kok mager atau males gitu, karena udah masuk ke lingkungan kerja. Terus yang kedua, selain investasi jangka panjang adalah, ini sempat saya catat juga, Ya. mungkin mohon izin untuk ngelihat. Jadi setahu saya fresh Oh graduate iya. S1 itu kan di Indonesia rata-rata itu sekitar 4 hingga 5 bulan untuk bisa mendapatkan kerja. Nah, dengan kita ambil fast track, misalnya let's say kita bilang kita lulus di semester 7. Nah, setelah kita lulus di semester 7 S1-nya, maka selama kita semester 2 S2 itu, kita bisa sambil apply kerja sesuai bidang kita dengan menggunakan ijazah S1. Tapi perlu diingat untuk apply-nya kalau bisa, karena di saya itu kalau tidak salah 36 SKS, itu saya apply-nya itu di akhir-akhir masa studi semester 2 S2 atau di semester 3 S2. Jadi ketika nanti dari saya lulus di semester 7 S1 menuju saya mendapat kerja, itu kan ada gap antara 4 hingga 6 bulan. Nah, itu tidak adanya kekosongan ataupun masa menganggur. Tapi masa saya menunggu kerja itu saya isi dengan sekalian S2. Nantinya pada saat sudah masuk semester 3, karena itu kalau di saya itu tinggal tesis informasinya, sehingga saya bisa mengajukan tesis itu sambil bekerja. Seperti itu. Sehingga nanti pada saat teman-teman di interview oleh user ataupun HR di suatu perusahaan, itu ditanya biasanya, selama 4 bulan atau selama berapa bulan ini kamu ngapain aja? Kok maksudnya setelah masa lulus S1-nya? Itu bisa kalian jawab ya, saya mengisi waktu luangnya dengan cara ikut S2, seperti itu. Jadi tidak ada kekosongan gap di antara kedua hal tersebut. Mungkin itu sih. Mungkin kalau dari saya sendiri di peminatannya tuh di Industrial System and Engineering atau arsitektur sistem lah untuk bahasa Indonesianya atau gampangnya. Terus kalau untuk kenapa, mungkin saya izin bercerita aja ya. Mungkin Kamila waktu SMA itu mimpinya masih tinggi gitu Bapak Ibu teman-teman. Kayak saya pengen S1, saya pengen S2, saya pengen S3. Tapi berjalannya S1 itu saya kayak apakah saya yakin, apakah saya nggak yakin mampu bisa sampai S3 gitu. Tapi turns out Allah memberi saya kesempatan di semester 6 pas banget itu kok tiba-tiba TI ini ada program baru, ada fast track yang dulu tuh saya juga sempat cari-cari apa sih fast track itu, double degree apa-apa gitu. Terus tapi saya di situ kayak motivasinya masih kecil gitu kayak memangnya saya mampu untuk program ini gitu. Tapi selagi saya ada kesempatan saya pengen coba deh, apalagi saat itu saya sedang ada kesempatan di magang MSIB dan kebetulan saya itu di departemen yang keilmuan banget karena digitalisasi itu kalau berangkatnya nggak dari sarjana itu kayaknya nggak bisa. Terus saya sadar kok kayaknya kalau saya berhenti dan tidak mengambil kesempatan itu value saya kurang nih untuk nanti saya mengejar karir ataupun hal seperti itu. Jadi kayak ya udah saya ambil aja, terus saya konsultasi ke orang tua dan orang tua ternyata support dan alhamdulillahnya tadi yang kata Pak Isardita biayanya alhamdulillah ada. Kok berdosa sekali saya tidak mengambil kesempatan ini. Jadi mungkin memang concern utama saya mengambil fast track ini lebih ke value diri saya biar nanti pas udah selesai masa studi saya itu bisa dengan percaya diri untuk mengambil jenjang karir gitu sih kalau saya. Iya, oke. Jadi dari Mas Made mungkin setelah berhasil lulus 3,5 tahun, mungkin untuk tidak mengisi untuk mengisi kekosongannya itu, jadi langsung ya Mas belajar untuk S2-nya. Jadi mungkin nanti kalau apply kerja juga nggak kosong dong selesai S1, tapi berhasil untuk langsung belajar untuk di S2-nya. Dan Mbak Kamila juga pastinya alasannya untuk menambah value yang pastinya teman-teman juga
semuanya pasti pengen nih lebih lagi dari menambah value-value dari diri kita sendiri. Terus mungkin pertanyaan lanjutan nih Mas Mbak. Mungkin saya mau nanya dari mahasiswa angkatan 2021 yang belum memiliki pengalaman di S2-nya ini, gimana sih pengalaman dari Mas Mbak selama mengikuti kegiatan S2 di Departemen Teknik Industri ini? Mungkin dari saya dulu ya. Kalau pengalaman melanjutkan dari tadi, dari saya yang awalnya nggak pede dengan S2 ini, turns out ternyata saat saya menjalaninya tuh nggak apa ya, nggak ya susah, tapi nggak sesusah yang saya kira. Jadi kan awalnya saya overthinking gitu ya Bapak Ibu ya, kayak gimana ya nanti saya bisa nggak ya. Ternyata benar kata Bapak Ibu, resource-nya tuh sangat membantu saya. Kayak misal maaf ya saya agak nggak baku. Jadi saat saya konsultasi itu diterima dengan baik, saat saya bingung itu dikasih saran, dikasih masukan gitu. Terus kelasnya itu mungkin apalagi untuk background saya yang teknik industri, jadi tuh kayak mengulang lebih ke apa ya, review-review lagi dengan pastinya ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bikin saya atau POV saya tuh semakin luas gitu. Jadi saat kelas itu kadang emang ada yang lupa, tapi oh iya ya ini tuh yang saya pelajari saat S1 dulu. Jadi mungkin pengalamannya lebih ke ya susah-susah gampang, tapi mungkin banyak gampangnya kali ya Bapak Ibu, karena saya yang backgroundnya teknik industri itu jadi kayak oh iya saya dulu pernah belajar ini, saya pernah belajar ini. Mungkin pengalamannya itu sama di lingkungan pertemanan sih mungkin ya, karena kan lebih luas gitu ya Bapak Ibu ya, apalagi ketemu teman-teman yang reguler yang beberapa udah ada pengalaman dan bisa cerita-cerita, bisa konsultasi nanti itu karirnya kayak gimana sih gitu. Jadi kayak lebih apa ya, itu tadi POV saya jadi lebih luas di S2 ini. Baik, mungkin kalau dari saya, kalau teman-teman mikir, oh gimana nanti di semester 7 itu kan teman-teman ngambil skripsi, ngambil proyek perancangan, ditambah lagi ada tambahan apa namanya S2 semester 1. Nah, kalau dari testimoni saya, itu sebenarnya bukan menjadi suatu hal yang hambatan besar. Karena dari pengalaman saya, yang pertama adalah ketika teman-teman ini memang sedang ngambil fast track, itu dan juga kalian sedang ngambil skripsi maupun proyek perancangan, itu bahkan dari Bapak Ibu dosen juga banyak yang membantu. Yang harus digarisbawahi di sini adalah walaupun Bapak Ibu dosen juga membantu kalian untuk misalnya konsultasi terkait skripsi kalian dan lain sebagainya, di sini kalian juga harus sebagai mahasiswa yang proaktif gitu ke dosen. Jadi kalian targetkan setiap minggu itu harus ada konsul seperti itu. Jadi nantinya itu tidak membebani kalian pada saat kalian sedang ada misalnya ujian S2 ataupun tugas-tugas S2 itu berbarengan dengan skripsi. Lalu yang kedua adalah yang saya alami juga itu pada saat saya pengambilan data skripsi itu diberikan waktu yang sangat fleksibel. Jadi nggak usah takut untuk, waduh misalnya ngambil data skripsinya dapatnya itu di luar Malang. Itu nggak usah takut gimana cara atur waktu antara S2-nya, kelasnya dengan cara kita ngambil data skripsi. Nah itu tinggal dibicarakan aja juga ke Bapak Ibu dosen, pasti Bapak Ibu dosen itu support mencari jalan tengahnya, lebih baiknya bagaimana. Jadi nanti S1-nya itu bisa berjalan dengan lancar, S2 juga bisa berjalan dengan lancar. Lalu sama seperti Kamila tadi di lingkup pertemanan, bahwa kalau misalnya kita di S1 itu kan sebenarnya sama-sama dapat teman yang lulusannya barengan dari SMA. Bisa dibilang umurnya itu tidak bertaut jauh. Nah, sedangkan kalau di S2 ini kan ada Mas Mbak yang lulusnya udah tahun 2010, ada yang sudah kerja, ada yang sudah menikah. Nah, di situ POV kita ataupun pemikiran kita itu pasti akan lebih terbuka. Yang tadinya kita berdiskusi dengan mahasiswa ataupun teman-teman seumuran, itu bagaimana caranya kita ditantang untuk bisa berdiskusi dengan Mas Mbak yang pastinya memiliki pengalaman dan juga pengetahuan yang lebih dibandingkan kita. Nah, itu nanti juga bisa dibawa ke dunia kerja. Bagaimana cara kita sebagai karyawan atau bagaimana cara kita sebagai manusia itu bisa berdiskusi dengan orang-orang yang bisa dibilang di atas kita ataupun memiliki pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang lebih dibandingkan kita. Seperti itu. Oke, mungkin dari Mas Made dan Mbak Kamila tadi pengalamannya berarti luar biasa semua ya. Mulai dari mengimbangi di semester 7 terkait skripsi, mungkin teman-teman ada yang masih takut nggak kepegang dari skripsi proper, juga dari
apa kelas-kelas di S2 ini. Tapi jangan takut ya teman-teman, seperti yang tadi dibilang sama Mas Mbaknya, pasti disupport juga oleh dosen-dosen dan pasti bisa balance kok dari semuanya yang dijalankan di semester 7 juga terkait pengalaman belajarnya, mungkin mengulang dari S1, mempelajari lebih dalam lah materi-materi mungkin dari teman-teman yang masih S1 ini kan mungkin teman-teman masih ada yang penasaran nih terkait matkul-matkulnya, masih pengen belajar lebih dalam. Mungkin ini waktu yang tepat untuk teman-teman mengikuti program Fast Track Magister di Departemen Teknik Industri. Mungkin mau nanya lagi nih Mas Mbak, kan tadi udah spill tentang pengalamannya. Untuk semakin memikat mahasiswa-mahasiswa yang ada ini, kira-kira manfaat apa sih yang benar-benar terasa secara nyata sekarang ini di diri Mas Mbak setelah mengikuti program Fast Track ini? Langsung. Iya. Baik, kalau untuk saya manfaatnya yang pertama yang benar-benar terasa ya, Iya. itu adalah kita jadi tahu bagaimana caranya itu mengetahui mana nih jurnal-jurnal internasional yang memiliki indeks yang tinggi. Karena kalau misalnya teman-teman di S1 itu biasa ada tugas review jurnal. Itu bisa review jurnal itu syaratnya 5 tahun atau tidak boleh lebih dari 5 tahun, terus lingkupnya bagaimana. Tapi kalau di S2, apalagi waktu itu saya semester 1, itu saya waktu itu pernah dapat tugas dari Bude Brina, itu diminta untuk mencari jurnal, review jurnal dengan indeks Q1, lalu terindeks Scopus Q1, SCII. Nah, di situ juga saya baru pertama kali tahu, oh ternyata jurnal itu ada indeks-indeksnya Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Dan juga bagaimana caranya mencari jurnal dengan menggunakan third party kayak misalnya Publish or Perish dan lain sebagainya. Jadi kayak ilmu yang kita tidak diberikan di S1 itu bisa kita peroleh di S2. Lalu yang kedua adalah seperti yang tadi Faisal katakan mengenai rekrutan, itu kemarin beberapa hari yang lalu kan saya melakukan interview user, dan di situ usernya itu sempat kaget juga, loh ini mahasiswa angkatan 20 lulusnya 2023 tapi sekarang udah sudah kuliah S2, itu ngambilnya gimana? Karena mungkin dari beliau ini, dari usernya ini, kepala departemen produksinya ini belum ada program fast track di tahun-tahun mereka. Nah, itu saya jelaskan kenapa bisa sambil S2, dan dari rekrutannya itu welcome memang kayak, oh bisa gitu ya, ternyata ada namanya, walaupun kamu sini apply-nya itu karena masih menggunakan ijazah S1, tapi kamu punya nilai tambah dibandingkan aplikan-aplikan lainnya, seperti itu. Dan berikutnya sama ini sih, manfaat yang paling terasa adalah kita punya akses untuk bisa publikasi ke jurnal-jurnal internasional, seperti dibantu oleh dosen bagaimana caranya nanti kita bisa publish misalnya di Science Direct dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari saya sendiri manfaatnya yang paling saya terasa tuh emang lebih ke pengetahuan atau POV saya terhadap memandang suatu hal atau banyak hal. Terutama di pengetahuan itu sendiri, nggak jarang dari pengetahuan yang saya dapatkan di program magister ini, saya pakai untuk membantu saya menyelesaikan program S1 ya, seperti mencari jurnal itu, lalu seperti atau bahkan saya bisa membantu teman saya, misal teman saya tanya, saya bisa menjawab dari pengetahuan yang saya dapatkan di S2. Mungkin itu sih yang paling saya rasakan manfaatnya dari pengetahuan yang saya dapatkan di S2. Oh iya, mungkin untuk manfaatnya berarti dari Mas Mbak nih yang udah testimoni yang mengikuti kegiatan S2 ini, pastinya dari pengetahuannya, pengalamannya, yang pasti teman-teman yang masih bingung mau nambah value apa supaya dilirik recruiter nanti pas kerja, wajib banget daftar, karena pastinya kayak tadi Mas Made bilang, lebih dilihat dari aplikan-aplikan lain, karena selain udah lulus S1, wah langsung apply nih, udah belajar di S2, pastinya lebih keren lagi daripada aplikan-aplikan lain. Mungkin sebelum pertanyaan terakhir nih, saya mau nanya aja terkait apa sih yang diharapkan Mas Mbak dalam mengikuti fast track ini? Mungkin dari saya dulu ya. Sebenarnya yang saya harapkan ya pasti tadi yang saya sebutkan di awal, saya berharap dari program yang saya jalankan ini bisa menambah value saya, terus pastinya juga nanti pas saya mau berkarir itu bisa jadi bekal buat saya, sama ya itu sih, sama mungkin pengetahuan-pengetahuan yang nanti saya dapetin itu
juga pastinya mungkin nggak bermanfaat buat nanti ke Hmm. depannya, entah itu di karir ataupun di tempat lain, ataupun misal nih agak keluar topik ya, misal nanti saya jadi ibu gitu kan, pasti anak-anak saya bangga gitu ya, punya ibu yang lulusan S2, terus punya pengetahuan yang lebih luas gitu, dan bisa jadi motivasi juga buat mungkin di keluarga-keluarga saya, karena saya berangkatnya kan ayah ibu itu lulusannya SMA semua Pak Buya. Terus saya yang bisa sarjana, apalagi sampai magister, itu juga tentunya bisa jadi motivasi juga buat adik saya nantinya. Itu sih mungkin. Iya, nanti bisa saya S2 Betul. loh. Iya. Dua. Baik, mungkin kalau dari saya yang pertama adalah ini ya, apa namanya, kelanjutan karir. Bagaimana nanti karir saya berkembang. Karena di sini sebenarnya entah itu saya menjadi akademisi ataupun praktisi, otomatis kalau saya memiliki pendidikan yang lebih tinggi, itu akan membuka peluang yang lebih besar. Karena tingkat pendidikan itu sebenarnya juga linear dengan tingkat apa namanya, tingkat dari karir kita, seperti itu. Itu yang saya pelajari dan itu yang saya pahami. Lalu yang kedua adalah yang saya harapkan dari saya mengambil S2 ini, apalagi fast track, itu adalah dari segi umur saya. Karena kalau kita ngambil fast track, otomatis ya paling lama kita lulus S2 itu kalau misalnya tepat waktu itu di usia 22 tahun. Nah, dengan di usia 22 tahun itu teman-teman masih punya waktu yang panjang antara 3 sampai 5 tahun untuk mencapai batas maksimal batas maksimal pelamar mencari kerja. Karena sebagai contoh misalnya teman-teman mau ambil manajemen train. Manajemen train itu terbuka luas untuk S1 maupun S2, tapi dengan syarat umur itu atau usia itu antara 25 hingga 27 tahun. Nah, dengan teman-teman yang ambil fast track ini kan kalian masih ada gap antara 3 sampai 5 tahun untuk kalian bisa mengisi kerjaan tersebut seperti itu. Lalu berikutnya adalah terkait yang tadi saya katakan investasi jangka panjang. Saya harap nanti ketika saya sudah mendapatkan gelar magister saya memiliki pemikiran yang berbeda dengan lulusan S1, bisa juga tidak hanya berkontribusi untuk keluarga ataupun diri saya sendiri, tapi juga bagaimana saya bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang ada. Seperti itu. Oke, mungkin semoga apa yang diharapkan dari Mas Banya itu tercapai juga dengan mengikuti program fast track magister di Departemen Teknik Industri ini, dan pastinya dari sharing pengalamannya ini mungkin teman-teman makin tahu nih apa secara lebih dalam tentang kegiatan S2 di Departemen Teknik Industri ini, dan jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Ini one time change yang nggak boleh dilewatin. Teman-teman harus segera daftar karena udah denger testimoni dari Mas Mbak yang pengalamannya oke-oke. Juga pastinya manfaat yang didapat itu pasti banyak banget ya Mas Mbak. Mungkin karena sesi sharing dengan Mas Made dan Mbak Kamila sudah berakhir, kita bisa lanjut ke sesi terakhir, yaitu sesi Q&A atau tanya jawab dengan pembicara-pembicara hebat di talk show kali ini seputar materi yang telah disampaikan. Bagi teman-teman yang sekiranya sudah menyiapkan pertanyaan, boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama_pertanyaan. Mungkin dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama, untuk mahasiswa program fast track diharuskan untuk sudah lulus S1. Jika kemungkinan terburuk mahasiswa fast track tidak bisa atau sudah lulus sesuai dengan syarat, bagaimana solusi? Baik, silakan menjawab. Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan yang sejenis lagi nggak? Nggak ada ya, oke, baik. Jadi memang untuk fast track, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa fast track ini memang ditujukan untuk mahasiswa yang unggul ya, di bidang akademik kemudian bahasa Inggris. Sehingga memang tuntutan untuk mahasiswa fast track itu sedikit lebih tinggi ya. Nah, untuk mahasiswa fast track berarti mereka ini harus lulus di semester berapa, Mas? 7 ya. Jadi harapannya S1-nya itu selesai di semester 7
ya. Jadi skripsi kemudian lulus itu di semester 7, ya. Nah, kalau belum lulus, 8 ya, 8, sorry, 8. Karena Made ini yang duluan gitu ya. Ya, jadi harus lulus di semester 8. Nah, kalau ternyata terpaksa tidak bisa lulus di semester 8 ataupun misalnya belum yudisium di semester 8, maka yang terjadi adalah status mahasiswa fast track-nya itu akan lepas, ya. Tetapi status sebagai mahasiswa S2 itu bisa tetap dilanjutkan, tetapi bukan sebagai mahasiswa fast track. Ya, jadi itu yang sedikit membedakan. Jadi ini kan karena dalam tanda kutip tadi dipaket gitu ya, maksimal 5 tahun, maka semester 8-nya untuk S1 itu harus lulus. Karena kalau tidak nanti akan menyulitkan waktu S2-nya, karena mereka juga harus menyelesaikan tesis ya. Gitu jawabannya. Mungkin sedikit menambahkan. Ya, sedikit menambahkan ya. Saya kira teman-teman tidak perlu khawatir terlalu karena kita pihak manajemen saya kira terus memantau ya Bu Oke ya, memantau, kemudian pasti kalau ada kendala ataupun misalnya terkait topik skripsi ya, itu tentunya ada perhatian khusus lah dari kita ya, dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Saya kira tidak perlu terlalu dikhawatirkan, asalkan firm, fokus, saya kira tidak masalah ke depannya gitu ya Pak Is ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Sugiono. Jadi ini sudah jaminan dari beliau ya bahwa mahasiswa fast track itu nanti akan fully supported gitu ya. Jadi akan disupport penuh oleh departemen. Dan tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Made maupun Kamila bahwa ketika kita S1 kadang-kadang ikut kuliah itu istilahnya belum sampai mendalam sekali gitu ya. Begitu masuk S2 ternyata ilmunya itu makin kaya, makin paham gitu. Sehingga itu justru akan menambah kemampuan kita untuk segera menyelesaikan skripsi karena pemahaman kita lebih baik gitu ya. Jadi itu salah satu kelebihannya saya kira ya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen yang telah memberikan jawaban. Mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk pertanyaan selanjutnya, apa beasiswa selain potongan 60% untuk semester 1 dan semester? Iya, kalau beasiswa dalam artian seperti pemberian biaya gitu ya, seperti halnya beasiswa yang lain mungkin tidak ada, tetapi potongan 50% itu pada dasarnya adalah beasiswa juga, karena kita tidak perlu membayar 100% atau membayar penuh untuk 2 semester. Nah ini saya kira sesuatu yang perlu kita manfaatkan juga gitu ya. Gitu. Jadi beasiswa secara khusus memang tidak ada, tetapi beasiswa dalam bentuk potongan ya sebesar 50% dalam waktu 2 semester itu bisa kita anggap sebagai beasiswa juga. Ya. Atau beasiswa yang melekat di S1-nya sebagai S1. Sebagai mahasiswa S1 itu masih bisa mengajukan, jadi tetap sama dengan yang lain. Selama belum lulus di S1 kan banyak juga kan beasiswa yang di-offer di teman-teman di akhir semester, akhir perkuliahan itu bisa tetap apply juga gitu. Saya kira itu tidak masalah ya, tetap bisa. Oke, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan kembali? Untuk proses individual dua kali atau langsung satu? Iya, ini wisuda itu penting ya. Seremoni wisuda ya. Benar-benar. Dan menunjukkan untuk calon pasangan ya, atau calon mertua ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi untuk mahasiswa fast track, walaupun ini dalam tanda kutip seperti di paket ya, gelarnya ada 2, S1 dan S2, maka wisudanya nanti sendiri-sendiri gitu ya. Jadi wisuda S1 dan wisuda S2 gitu. Jadi nggak masalah. Tetap ada wisuda S1 dan wisuda S2 ya gitu.
Iya, pertanyaan selanjutnya. Aduh. Apa bisa di-share manajemen waktu kepada ketika menunggu Baik, untuk manajemen waktu yang saya lakukan ini based on experience, di mana pada saat yang seperti saya katakan tadi, karena kan di semester 7 itu bisa saya jabarkan dulu kalau waktu itu kan saya ngambil skripsi, lalu proyek perancangan, lalu juga masih menjabat sebagai asisten laboratorium, di mana itu juga masih ada PT produksi, lalu ada saya juga waktu itu sekalian magang juga di PT Hensa BC Karawang, sama kebetulan waktu itu orang tua juga lagi sakit. Nah itu secara bersamaan lima-limanya itu harus dibarengin dengan saya menempuh semester 1 S2. Dan awalnya memang saya mikirnya gimana ya, atau ya udahlah skripsinya molor sampai semester 8 juga nggak apa-apa karena dilihat dari banyaknya kegiatan. Yang pasti adalah kita melakukan namanya skala prioritas. Mana dari kelima kegiatan ataupun keenam kegiatan sama S2-nya ini, mana yang memang harus didahulukan. Karena kalau tidak seperti itu nantinya kita sendiri akan bingung apa yang harus kita kerjakan. Nah, kalau saya untuk menentukan skala prioritas itu adalah melihat deadline terdekat. Nah, untuk deadline terdekat itu saat itu ada proyek perancangan dan juga skripsi. Walaupun saya mengerjakan proyek perancangan dan fokus di skripsi, tapi saya tidak melupakan di S2-nya. Memang untuk di kuliah-kuliah S2-nya itu saya agak lebih ke mengurangi porsinya untuk bisa fokus di skripsi dan proyek perancangan. Kenapa? Karena walaupun saya all out di S2, di mata kuliah S2, tapi skripsi dan proyek perancangan saya tidak selesai, itu sama aja nantinya S2-nya juga ujung-ujungnya molor. Lebih baik saya selesaikan dulu kewajiban saya terdekat dulu, baru nantinya S2 itu bisa mengikuti. Sebagian saya katakan tadi, ketika ada masalah, lebih baik langsung dikoordinasikan kepada dosen pembimbing, entah itu dosen pembimbing skripsi ataupun dosen pembimbing akademis. Jadi nanti bisa dicari solusinya. Lalu berikutnya adalah ketika teman-teman, waktu itu kan saya sambil magang dan juga harus bolak-balik Jakarta Malang sama Karawang Malang. Nah, itu adalah ketika teman-teman ada waktu luang, misalnya sambil di perjalanan, kalau saya waktu itu sambil di perjalanan, sambil di bis itu, saya buka laptop. Nah, saya buka laptop itu sekalian saya kerjakan tugas-tugas ataupun skripsi saya. Jadi nantinya pada saat saya ada kegiatan lain yang saya tidak bisa menyentuh tugas maupun skripsi saya, itu sudah dilakukan pada saat waktu luang tersebut. Dan yang paling penting adalah pasang target. Sebagai mana yang saya katakan tadi di awal, setiap 1 minggu sekali minimal ada progres untuk dilaporkan kepada dosen pembimbing skripsi. Jadinya nanti tidak ada kayak minggu ini kosong karena nggak ada progres ataupun tidak ada yang harus dilaporkan kepada dosen pembimbing. Nah itu nantinya akan berpengaruh sama nanti Gantt chart kalian ataupun rundown kalian yang sudah kalian buat seperti itu. Dan yang terakhir adalah jangan kurang-kurangin ini apa namanya overthinking dan juga perfeksionis. Karena kalau ini pengalaman saya sendiri, skripsi saya kan terlalu perfeksionis yang harusnya memang udah harus sudah selesai sama dosen bimbing saya udah di ACC, tapi karena saya merasa ini kurang, akhirnya yang harusnya udah daftar sidang, saya molor-molor daftar sidangnya walaupun pada akhirnya itu tepat waktu juga seperti itu. Jadi kalau dari saya itu saja. Kamila. Kalau dari saya sebenarnya saya memang nggak sepadat Made ya di semester 7 itu saya hanya mengambil proper, lalu saya masih ada tanggungan praktikum sistem perusahaan, lalu saya juga masih menjabat sebagai asisten studio Properta yang mana juga saat itu kebarengan mengurusi juga proper, jadi selain sebagai peserta juga mengurusi juga, lalu tentunya ambil skripsi. Nah kalau dari saya sendiri itu manajemen waktunya itu saya punya prinsip santai tapi jangan lalai. Jadi nggak apa-apa misal kalau saya kan memang anaknya tuh masih mau main gitu ya. Oh iya, saya masih pengen iya manfaat waktu gitu ya. Jadi saya tuh apa ya menanganinya tuh dengan cara cicil aja apa yang bisa dicicil saat itu. Nggak apa-apa nggak selesai saat itu juga. Yang penting kamu tuh tetap berprogres. Jadi tetap ada progres walaupun ya memang kadang signifikan, kadang nggak terlalu signifikan. Seperti itu sih. Jadi
jangan sampai stres juga sih, makanya tuh saya masih mau main. Jadi mungkin ini tips juga buat teman-teman yang masih nggak yakin, nggak dengan ikut fast track itu nggak sampai kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, harus belajar gitu, sebenarnya enggak kok, masih ada waktu, asal ya itu jangan sampai lalai. Santai nggak apa-apa, tapi jangan sampai lalai, itu aja sih tips dari saya. Oke, makasih banyak Mas Nandi. Boleh Oh, nambahkan boleh, sedikit? boleh, boleh dong, Bro. Ini penting ini. Oh iya, betul. Iya, saya kira contoh yang bagus ya. Iya. Teman-teman ini sibuk banget tapi masih bisa manage dengan baik, bahkan lulus 7 semester. Dan itu perlu kita garis bawahi, sangat penting ya Bu Agus. Sebenarnya hidup yang real ya seperti itu ya Pak ya ke depannya. Bagaimana kita bisa memprioritaskan mana yang lebih harus selesai terlebih dahulu gitu ya, nggak semuanya mungkin selesai langsung. Nah ini sebenarnya kalau nggak langsung teman-teman nanti itu sudah terbiasa dengan deadline, terbiasa dengan kesibukan, dan itu benar-benar yang kedepannya memang seperti itu teman-teman lulus. Dan itu ini Pak, saya seringkali mendapatkan telepon ya, misalnya mantan asisten saya di tempat kerjanya. Nah itu calon penerima pekerja atau dari perusahaan itu mesti menanyakan kira-kira bagaimana dengan anak ini, anak itu. Nah, kalau sudah bisa manage waktu dengan baik, misalnya tadi sebagai asisten, itu sudah nggak banyak pertanyaan lagi gitu. Sudah perusahaan itu sudah percaya dengan kesibukan seperti itu, sudah terbiasa untuk manage waktu. Saya kira itu poin-poin lebihnya ya, dari sisi knowledge oke, dari sisi karakter non teknis yang didapatkan juga oke, dan itu terasanya setelah nanti perusahaan apa namanya membutuhkan itu. Saya kira itu sih mungkin poin pentingnya juga. Monggo kalau ada yang mau nambahkan. Mungkin dari Boke, monggo. Ya. Izin nambahkan. Ya. Jadi kebetulan saya juga sebagai pembimbing skripsinya Mas Made dulu ya. Jadi skripsinya sama saya, kemudian kita sudah lanjut tesisnya ini, kita sudah lanjut ke bab 1, 2, 3 kita sudah mulai gitu ya. Jadi yang saya lihat mungkin testimoni juga untuk Iya. Mas Made ya. Iya, Jadi betul. beliau ini luar biasa memanage waktunya gitu ya. Tapi juga satu hal yang kita garis bawahi bahwa support dari apa namanya para dosen itu sangat apa namanya besar gitu ya di sini gitu. Baik itu memonitor, kemudian menargetkan juga gitu. Progresnya dia bilang cuma 1 kali seminggu, enggak. Made ini 3 kali, bahkan bisa lebih dalam 1 hari, bisa lebih dari 1 kali ya. Dia apa namanya konsultasi gitu ya, sampai malam-malam gitu ya Made ya gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita lihat dari segi user nanti ya, calon user ketika melihat bahwa oh ini anak bisa 5 tahun nih S1, S2, itu otomatis juga nilai tambah gitu ya. Karena tanpa dibicarakan, diceritakan dengan panjang lebar, pasti akan kebayang bagaimana mereka bisa memanage waktu, dan itu otomatis juga menjadi nilai tambah gitu ya buat apa namanya lulusan yang dari program fast track ini. Mungkin itu dari saya. Oke, kasih. Baik, mungkin terima kasih atas jawabannya dari Bapak Ibu dosen, juga Mas Made, Mbak Kamila terkait manajemen waktu. Mungkin teman-teman yang masih takut nggak bisa manage waktu, tadi udah dengar testimoninya, pasti bisa, asal bisa memprioritaskan, menargetkan dan sebagainya, dan jangan lupa juga pastinya ada support dari Bapak Ibu dosen yang pastinya terus membantu kita supaya bisa tepat waktu. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin 1 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu dan Mas Mbak, 1 pertanyaan terakhir. Oh, udah nggak ada. Pas juga mungkin terakhir saya mau minta juga mungkin dari antara Prof, Bapak Ibu dosen atau juga Mas Made atau Mbak Kamila mungkin memberi sedikit pesan untuk mahasiswa-mahasiswa nih, teman-teman dari angkatan 2021 yang mungkin masih ragu-ragu nih Pak. Mungkin apa pesan yang mau disampaikan? Iya, mungkin. Baik. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Sugiono, Bu Oke, kemudian teman-teman Mas Made, Mbak Kamila gitu ya. Ada 1 poin yang mungkin kalau itu semua diperes gitu ya, menjadi 1 kalimat, bahwa program fast track ini adalah kesempatan, ya, kesempatan yang luar biasa. Zaman saya, zaman Prof. Sugiono, zaman Bu Oke nggak ada. Itu hanya ada di sekarang, ya. Dan bahkan tadi disampaikan juga oleh Mas Made ya, bahwa ketika, dan saya juga ketemu dengan alumni-alumni ya, bahwa
alumni-alumni itu ketika mereka lulus S1 dan kemudian bekerja, mereka kemudian baru mikir perlunya S2. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika sudah bekerja, mencari waktu untuk bisa studi S2 itu susahnya setengah mati. Ya. Sehingga ketika kita sekarang punya waktu untuk bisa mengikuti fast track, sekaligus S1 dan S2, ini adalah kesempatan emas. Ya, yang mungkin tidak akan bisa kalian dapatkan lagi. Ya, jadi pesan saya, manfaatkan kesempatan sebaik mungkin karena kesempatan itu tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak Isnardita atas pesan yang disampaikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa ini kesempatan sekali datang, jangan sampai dilewatkan. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyimak kegiatan sosialisasi ini dari awal hingga akhir. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Sugiono, Bapak Isnardita, Bu Oke, Mas Made, Mbak Kamila, dan teman-teman yang lain yang telah berbagi informasinya dan pengalamannya pada kita semua di pagi hari ini. Semoga banyak pengetahuan baru yang didapat bagi teman-teman semua mahasiswa Departemen Teknik Industri. Dan jangan lupa juga semoga setelah ini langsung banyak nih Mbak yang daftar untuk ke program Fast Track ini. Baik, karena sudah sampai di penghujung acara, saya Jovita Kaila selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.